Halo, jumpa lagi dengan channel Soekarno Karno, channel yang menginformasikan hal-hal yang sederhana yang ada di sekitar kita menjadi luar biasa karena tahu ilmunya. Kali ini saya akan berbagi informasi tentang air kelapa ya. Walaupun menyehatkan, tapi ada beberapa orang yang dilarang mengkonsumsi air kelapa, yang ini harus kita ketahui ya. Dikenal dengan segudang manfaatnya, air kelapa memang terbukti memiliki banyak nutrisi yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh kita. Air kelapa ini juga merupakan sumber serat makanan, mangan, kalsium, riboflavin, dan vitamin C yang cukup tinggi. Namun, walau kaya manfaat bagi kesehatan, rupanya tidak semua orang direkomendasikan untuk minum air kelapa ini ya. Ada beberapa orang dengan kriteria fisik dan status kesehatan tertentu yang sebaiknya tidak mengkonsumsi air kelapa terlebih dahulu. Nah, berikut ini saya akan menjelaskan ke teman-teman siapa saja orang yang sebaiknya tidak minum air kelapa terlebih dahulu karena bisa memperparah penyakit atau berbahaya untuk kesehatannya. Yang pertama, orang yang sebaiknya tidak mengkonsumsi air kelapa adalah orang yang mengalami masalah di ginjal. Perlu kita ketahui, penderita gangguan ginjal justru tidak disarankan untuk banyak mengkonsumsi air kelapa. Hal ini karena kandungan potasiumnya yang tinggi yang bisa membuat kondisi ginjal lebih terbebani dan itu malah mengganggu ya. Yang kedua, orang yang dilarang untuk mengkonsumsi air kelapa adalah orang yang sebelum dan sudah menjalani operasi di rumah sakit. Sebab air kelapa ini dapat mengganggu kontrol tekanan darah selama dan setelah pembedahan. Hentikan penggunaan air kelapa setidaknya 2 minggu sebelum jadwal operasi. Dan ini adalah saran beberapa pakar ya. Perlu kita ketahui, orang yang mengalami cystic fibrosis dapat menurunkan kadar dalam tubuh. Beberapa orang dengan fibrosis kistik perlu minum cairan atau pil untuk meningkatkan kadar garam, terutama natrium. Air kelapa bukanlah cairan yang baik untuk meningkatkan kadar garam pada penderita fibrosis kistik ya. Air kelapa mungkin mengandung terlalu sedikit natrium dan terlalu banyak kalium. Jadi jangan minum air kelapa sebagai cara untuk meningkatkan kadar garam jika kita memiliki cystic fibrosis, terutama sesudah atau sebelum operasi ya. Yang ketiga, orang yang dilarang untuk mengkonsumsi air kelapa adalah orang yang mempunyai penyakit jantung. Tidak hanya di ginjal, rupanya kandungan potasium atau kalium yang tinggi yang ada dalam kelapa bisa berdampak buruk bagi penderita jantung. Dalam satu cangkir air kelapa biasanya kira-kira mengandung 252 mg sodium yang bisa mempengaruhi kesehatan jantung bagi orang yang sudah memiliki kelainan pada organ jantung. Kadar kalium dalam darah yang tinggi atau disebut dengan hiperkalemia bisa menjadi penyebab cukup umum dalam kasus perubahan irama jantung yang bisa mengancam jiwa seseorang. Yang keempat, orang yang tidak boleh mengkonsumsi air kelapa karena bisa menyebabkan penyakit lebih parah dan membahayakan keselamatan adalah orang yang mempunyai penderita iritasi usus. Perlu kita ketahui, air kelapa ini memiliki efek laksatif yang bisa berbahaya bagi seseorang dengan penderita iritasi usus. Efek tersebut membuat air kelapa ini memiliki fungsi sebagai pencair alami sehingga tidak direkomendasikan bagi orang yang mengalami penderita iritasi usus. Yang kelima yang harus kita ketahui ketika seseorang harus menghindari air kelapa untuk dikonsumsi adalah orang yang menderita diabetes. Ini berkat kandungan kalium dan gula yang cukup tinggi yang ada pada air kelapa tidak direkomendasikan bagi penderita diabetes. Tak hanya hal tersebut bisa membuat diabetes menjadi sulit terkontrol sehingga sebaiknya dihindari ya, karena bisa memperparah penyakit atau orang yang mengalami penderita diabetes. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan di sini tentang orang yang sebaiknya menghindari mengkonsumsi air kelapa adalah orang yang sedang mengkonsumsi obat-obatan tertentu.
Ada beberapa orang yang tidak direkomendasikan untuk minum air kelapa karena tengah menjalani pengobatan dengan mengkonsumsi obat-obatan tertentu. Obat-obatan yang dimaksud antara lain adalah inhibitor AC, beta blocker, dan beberapa antibiotik seperti penisilin. Hal ini apabila dikonsumsi secara bersamaan bisa membuat kadar kalium dalam darah semakin tinggi sehingga berbahaya bagi kesehatan tubuh orang yang sedang minum obat-obat yang saya sebutkan tadi ya. Itulah beberapa orang yang sebaiknya tidak mengkonsumsi air kelapa terlebih dahulu karena bisa semakin berbahaya atau memperparah kesehatan. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Bila ada kekurangannya saya minta maaf. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Sekian, terima kasih. Dah.